Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai update tentang market. Yang jelasnya di sini kita akan update mengenai harga Bitcoin terlebih dahulu. Karena sebelum kita memasuki ataupun kita entry di sebuah koin, kita harus lebih reflect gitu ya. Nah, jadi kita tuh harus reflect terhadap harga Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun, itu indikasi untuk koin yang lain tuh untuk mengikutinya tuh lebih, ya pokoknya kurang lebih kayak Bitcoin gitulah ya. Walaupun ada beberapa koin yang tidak sama gitu. Nah, jadi di sini intinya kita akan membahas pergerakan Bitcoin untuk minggu ini. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat lagi untuk koin-koin yang ingin kalian hold, ataupun juga di sini kita sudah memberikan beberapa arahan terhadap teman-teman semuanya yang ingin membeli koin. Di sini kita memberikan, ada yang di sini ada prediksi harga koin, di sini juga ada koin-koin yang harus dibeli gitu. Nah, jadi di sini pokoknya lengkap banget, teman-teman bisa cek aja koin-koin apa aja yang mau kalian beli, di sini udah ada. Jadi silahkan kalian cari-cari aja nih guys. Oke, jadi sekarang lanjut kita akan membahas, tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa gabung ke grup Telegram, linknya ada di bawah video ini ataupun di deskripsi. Itu ada dua, grup yang khusus sinyal dan juga ada grup yang memang betul-betul untuk diskusi. Nah, jadi kita targetnya itu sampai sekitar berapa ya? Sampai 1000 lah ya, ataupun 5000 lah. Jadi kalau udah 5000 di dalamnya, kita bakal giveaway sih, kurang lebih gitu. Oke. Jadi langsung aja di sini kita akan memasuki ke market. Kita lihat dulu Crypto Bubbles. Di minggu ini masih merah ya teman-teman ya, masih 14%. Di video sebelumnya juga udah aku buat bahwasanya ini Bitcoin masih merah. Dan juga di sini udah banyak kayak sebenarnya indikasi yang menandakan Bitcoin bakalan turun dalam gitu. Nah, jadi abang ini bohong-bohong. Oke, kita nanti akan analisa. Nah, jadi bisa kita adu argumentasi menggunakan data dan fakta gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bukan so hebat, bukannya juga FOMO ya, tapi kalian bisa lihat sendiri nanti dan kalian bisa pertimbangkan itu dengan analisa kalian sendiri. Oke, di sini untuk market cap plus week ya, merah semua di sini. Untuk ALT ataupun koin-koin lain, di sini kalian bisa lihat merah juga teman-teman. Di sini yang hijau cuma 1, 2, 3, hanya 3. Yang merah bisa dihitung. Yang hijau bisa dihitung, yang merah hampir semua gitu. Polkadot itu 22%. Kita lihat di sini paling merah tuh Wafers ya teman-teman. Wafers 33%. Mana lagi yang gila banget turunnya? Di sini Luna, Rune, apalagi Avak, GRT, MKR. Nah, ini koin-koin ini berdampak dari induknya, dari sini ya. Induknya aja 14%. Anak-anaknya udah minus segitu banyak. Contohnya di sini kita lihat di koin yang paling gede lah. Luna. Nah, Bitcoin turun 14%, Luna turunnya 28%. Itu 2 kali lipatnya. Kalau misalnya Bitcoin turun sampai 50%, kalian bisa tebak harga koin-koin yang lain itu gimana gitu ya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menganalisa Bitcoin terlebih dahulu sebelum kita memasuki analisa koin-koin yang lainnya gitu guys. Untuk menentukan market, ini sebenarnya trik untuk menentukan arah market mau kemana gitu. Nah, terus di sini kita coba untuk gabungkan dengan Fear and Greed. Fear and Greed-nya di sini udah menjadi Extreme Fear gitu ya. Nah, kalau kalian mau coba-coba, ini yang Extreme Fear-nya ini kita coba cek dari 3 Moon. Sini 15 Maret ya. Sini kita lihat. Ini nggak bisa diklik ya, yang Moon-Moonnya. Nah, ini teman-teman, kalau kalian bisa lihat ya, Fear and Greed-nya di sini yang paling rendah itu juga kemarin cuma 21. Ini kayaknya sekarang terendah sih menurut gue teman-teman ya. Ini terendah, dan ini kalau misalnya dibilang support ya ini udah disupport banget gitu. Kalau misalnya ini lebih rendah lagi, extreme fear-nya bakalan dalam lagi nih ya. Nah, jadi di sini
kita coba lihat dulu berita-berita yang ada di sini. Oke, ternyata koneksi kita terputus, guys. Susah ya, pakai hotspot tidak pakai sinyal nih, susah. Oke, sini kita coba lagi, guys. Tunggu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Bitcoin broke gitu ya. Ini banyak banget yang nge-tweet ya. Padahal tadi ya sebenarnya tadi itu mencari celah sebagai retest sih kalau menurutku. Jadi kurang lebih kalian tuh mencari celah sih untuk pemain future. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang main di mana, main di spot ataupun seperti Indodax dan juga main di toko kripto yang koin-koinnya memang holdnya itu untuk jangka lama, teman-teman bisa nanti lihat analisa kita ini pijakan-pijakannya di mana gitu. Nah ini tadi ya, aku sekalian mau baca deh. Tadi ini kan naik ya nih ya. Platform perdagangan populer Robinhood telah mendaftarkan Shiba Inu dan 3 cryptocurrency populer lainnya. Wow. Nah makanya ini Shiba tadi naik dan ngepam ya teman-teman ya. Nah ini hebat nih. Jadi pokoknya listing langsung meledak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sini kita cari lagi guys. Untuk berita mana nih? Mana Twitter kesayangan? Nah ini dia. Twitter kesayangan kita sudah jumpa. Padahal tadi kita bacain ya, kurang ajar. Nah, di sini kita baca lagi nih untuk Bitcoin newsnya. Di sini ada yang tentang games, kita lihat yang tentang kripto aja deh. Nah, jadi di sini sebenarnya katanya ya. Nah, jadi di sini kripto naik kembali di atas 40.000 USD dolar karena Amerika Serikat inflasi mencapai rekor 8,5%. Nah, jadi ini masalahnya di inflasi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian mau tahu sebenarnya inflasi dan lain-lain itu gimana bang gitu. Kalian bisa lihat di sini. Dan juga kalian bisa lihat komentar-komentarnya, siapa tahu ada komentar centang biru. Nah, terus di sini orang pada berpikir, apakah Salvador masih mengkoleksi Bitcoin gitu ya, semenjak dia turun-turunan nggak jelas kayak gini. Kalau menurutku memang Salvador itu sekarang mainnya scalping ya. Jadi mereka itu belinya waktu kemarin itu di bawah banget, sekarang udah nggak megang apa-apa mungkin mereka jual waktu di area 46 ataupun juga kemarin sampai berapa tuh. Nah setelah itu mereka nunggu lagi di bawah lagi. Jadi permainannya seperti itu sih kurang lebih. Kalau misalnya memang mereka yang trading ya, bukan investor ataupun investasi gitu. Kalau investasi itu ya memang bodo amat mau naik turun, yang penting nabung gitu. Ibaratnya kayak beli emas gitu loh, kayak beli emas nabung sampai jangka panjang. Oke, sini berita berikutnya, penyedia layanan pembayaran utama MobiKwik telah menghentikan layanan pertukaran kripto. Nah, ini menjadi berita buruk juga ya teman-teman seperti ini. Jadi apa ya? Berita buruk itu pengaruhnya kuat banget dari segi fundamental itu berarti ya. Kalau misalnya berita-berita kayak gitu kan jadinya fundamental. Itu sangat mempengaruhi sekali terhadap pergerakan dan harga market. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang baru nih, kita menggunakan CNBC. CNBC-nya kita menggunakan yang kripto di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, harga kripto yang di sini sama yang harga kripto di mana nih, teman-teman? TradingView itu 11.12. Nah, jadi di sini ada Bitcoin, ETH, XRP, LTC dan BCH. Ini koin-koin legend semua ya. Nah, jadi di sini kalian bisa baca-baca deh. Kalau misalnya mau baca-baca gitu ya tentang kripto di sini, kalian bisa baca. Mau cari aja sih sebenarnya CNBC ini udah terpercaya lah pokoknya. Kalau menurutku ini sangat bagus. Jadi cocok kalau misalnya kalian mau baca-baca gitu ya. Oke, di sini kalian bisa langsung aja perhatikan di bagian sini. Nah, di sini ini sebenarnya gambaran kemarin ya teman-teman. Kita langsung lihat dari 4 host. Ini kurang lebih sama kayak kemarin. Kayak kemarin itu aku gambarin kayak gini. Nah, jadi di sini bakalan turun ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang turun? Karena dia ditahan oleh VIP 0.05. Di video sebelumnya aku udah bilang kalau Bitcoin ini bakalan turun ketika dia sudah menabrak Fibo 0.05. 0.5 itu di area 40.643 USD dolar. Nah, jadi di sini dia udah betulan nabrak garis VIP 0.5 dan sepertinya bakalan turun dulu ini teman-teman ya. Kenapa aku bilang? Karena memang dia akan ditampung besar oleh Fibo 0.2. Di mana tuh Bang 0.2?
Teman-teman bisa lihat ya, 0.2 ada di sini dan bakalan ditampung di sini teman-teman ya. Nih. Jadi dari sini turun ke sini dulu teman-teman. Nah, jadi setelah turun seperti itu, ada kemungkinan dia mantul lagi. Dari mana Bang lihat kemungkinannya? Nah, jadi kita akan lihat kemungkinannya berdasarkan garis yang seperti ini. Kita hapus dulu biar tidak ribet ya. Nah, sabar teman-teman. Nah, untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat dan jangan putus asa. Untuk kalian yang lagi trading, silahkan trading, tetap fokus. Sebenarnya kayak gini nggak ada ajakan. Nah, kenapa aku bilang kuat banget ya, kuat banget. Nah, jadi di sini kalaupun misalnya gas biru yang aku bawa ini jebol, ya mau nggak mau memang dia langsung turun dalam banget gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini coba menggunakan indikator. Aku coba pakai indikator ya. Nah, di sini kita pakai indikator, memang indikatornya oskilator. Nah, jadi paling mentok-mentok pakai divergensi. Kalau aku memang lebih enak ngebaca pakai divergence. Nah, jadi di sini sebenarnya udah bull, harusnya udah bull gitu ya. Nah, harusnya udah bull di sini karena dia sudah menjadi area oversold gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini harusnya seperti ini teman-teman. Nih, kalau kita lihat ya teman-teman ya, sini kita ganti dulu garisnya, kita ganti warna, kita nggak nampak kuning deh. Nih, teman-teman bisa lihat ya, dia ada mantul sih sebenarnya di sini, dan di sini juga ada support kuatnya teman-teman. Nah, tapi kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya pola seperti ini itu pola apa? Dan di sini kita bukan nakut-nakutin, enggak. Sebenarnya ini adalah pola bearish ya, pattern. Sorry, di sini ada pattern yang membentuk bearish. Di sini kalau kalian bisa cek nanti patternnya, silahkan kalian cek aja. Pattern yang membentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya dia yang sini nggak berhasil menjebol, otomatis dia bakalan turun dalam ya teman-teman ya. Kita nggak tahu nih turun dalamnya ke berapa guys. Jadi intinya tetap hati-hati aja sih kalau untuk sekarang. Ya memang belum bisa dibilang Bitcoin ini aman untuk dibeli gitu, nggak bisa juga. Dan juga kalian mau masang bear ataupun juga yang main di future, main short gitu, aku nggak bilang aman karena memang kita tuh ada namanya yang masa wait and see dari sebuah trading gitu ya. Jadi kalau trading itu nggak sewaktu-waktu harus buka posisi, harus kalian beli ini, enggak. Jadi memang harus sabar dan menunggu gitu. Nah, jadi kalau dalam pepatah Arabnya man sobaro zofiro. Kurang lebih seperti itu. Barang siapa yang bersabar, maka dia yang akan mendapatlah. Ya pokoknya kurang lebih gitu. Jadi kalau kalian sabar, maka kalian akan yang mendapatkan keuntungannya nanti gitu loh. Kurang lebih seperti itu pepatahnya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kurang lebih gitu aja guys ya kalau untuk gambaran Bitcoin sendiri. Kalau misalnya pada mau beli ya sabar dulu menurutku di sini. Karena sekali lagi di sini coba kita tarik garis trendline yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi kurang lebih gini garis trendline-nya nih. Nah, ini kan kemarin kan gini. Itu kalau nggak cocok kayak gini. Nah, ini dan dia bakalan mantulkan dulu di sini teman-teman ya. Nih, mantul gini. Nah, pokoknya area 36, kalau menurutku 36 dulu. 36 itu akan disentuh. Kalau misalnya dari 36 itu dia bakalan mantul, bakalan naik tinggi itu ya teman-teman. Karena apa? Karena setiap yang sudah menyentuh garis biru, kalian bisa lihat dari sini, setiap yang sudah menyentuh garis biru naiknya kita ukur aja ya teman-teman ya. Kita ukur naiknya berapa persen. Di sini yang sudah menyentuh garis biru kita cek. Sini garis biru pertama dia naik sampai ke area 45 dan di area 45 itu ternyata 39%. Kita lihat di yang kedua. Yang kedua di sini udah nyentuh garis biru dan dia naik itu sekitar sini ya. Itu naik sekitar 39%. Nah, kita lihat untuk kalau misalnya dia nyentuh ke area yang terakhir
itu kita tinggal copy aja di sini teman-teman ya. Kita copy, kita clone, dan kita anggaplah yang pertama 35, yang kedua 39. Berarti yang ketiga ini makin tinggi, dan di sini kalau misalnya kalian bersiap membeli di area 36, dia bakalan naik ya 39%. Ya lumayan sih kalau kalian bisa membelinya atau menangkap kayak gitu. Jadi ya untuk gambaran Bitcoin sendiri kurang lebih seperti itu. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.